ibadah selanjutnya ibu-ibu sekalian, yaitu al-isti'anah. Apa itu al-isti'anah? Yaitu talabul aun, meminta bantuan atau meminta pertolongan. Kemudian Syekh Utsaimin berkata wahya anwa. Isti'anah itu ada beberapa macam, Bu. Minta tolong itu, minta bantuan itu ada beberapa macam ya. Al-awwal yang pertama, al-isti'anatu billah, yaitu meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah. Wahya al-isti'anatu wal al-mutadhamminatu li kamalidh dhulli minal 'abdi li rabbih wa tafwidhil amri ilaih wa i'tiqadi kifayatih, yaitu meminta pertolongan yang mengandung kesempurnaan ketundukan dari seorang hamba, dan ia menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allah pasti akan mencukupinya. Dan ini ibu, isti'anah seperti ini hanya untuk Allah saja. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Nah, ini isti'anah yang pertama, macam isti'anah yang pertama. Asani, macam isti'anah meminta tolong yang kedua, itu al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih, itu meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya, Bu. Meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Hukumnya apa? Ya tergantung kita minta bantuan dalam apa. Kalau kita minta bantuan di dalam kebaikan, maka itu baik. Contoh misalnya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ibu misalnya berkata sama suami, Mas, bantu saya ya supaya bisa sholat tahajud. Tolong bangunin saya misalnya. Itu namanya meminta bantuan kepada suami, minta tolong kepada suami dalam keadaan suami mampu melakukannya dan dalam kebaikan, maka ini baik. Tapi kalau kita minta tolong dalam perkara yang haram, maka ini haram. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong, jangan saling bahu membahu dalam apa? Dosa dan permusuhan. Seperti misalnya ibu minta tolong sama teman, tolong beliin rokok buat saya. Rokok haram. Dan kalau minta tolongnya dalam perkara yang sifatnya mubah, maka itu mubah, boleh, nggak masalah. Dan orang yang membantunya dapat pahala. Naam. Contoh misalnya ibu minta bantu, tolong dong bantu saya nih, ya buat ngangkat meja ini. Lalu temannya membantunya. Makanya membantunya tersebut bisa jadi dapat pahala, bisa jadi, bisa dapat pahala. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini namanya isti'anah, minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Ini macam isti'anah yang kedua ya. Sekarang macam isti'anah yang ketiga. Kata beliau, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin. Fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha. Minta tolong kepada makhluk yang hidup dan hadir dalam perkara yang si makhluk ini tidak kuat melakukannya. Contoh misalnya minta bantuan buat ngangkat mobil, atau minta bantuan buat ngangkat meja yang sangat berat padahal orangnya nggak kuat. Maka kata beliau ini sia-sia. Ar-rabi, kemudian macam isti'anah yang keempat. Apa itu? Itu al-isti'anatu bil amwati mutlaqan atau bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi. Fahadha syirkun. Yaitu meminta bantuan, minta tolong kepada mayat. Maka ini syirik secara mutlak. Atau minta bantuan kepada orang yang hidup dalam perkara yang mereka tidak mampu melakukannya dari perkara yang gaib. Contoh misalnya minta tolong sama dokter, dok, tolong dok, sembuhkan penyakit saya. Kita katakan dokter tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa. Dokter hanya bisa memberi obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Atau misalnya kita minta bantuan ya kepada seorang ustadz supaya menghilangkan bala yang menimpa dirinya. Supaya si ustadz itu bisa menolak bala dari dirinya. Ustadz tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu sekalian. Maka minta tolong kepada mayat haram hukumnya. Karena mayat tidak bisa melakukan apapun. Bahkan dia butuh kepada doanya orang-orang yang masih hidup. Minta tolong kepada orang yang hidup kalau dalam perkara gaib di mana jelas orang tersebut tidak mampu melakukannya, maka itu syirik. Macam yang kelima ibu-ibu sekalian, itu al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali mahbubati ila Allah ta'ala. Itu minta tolong dengan amalan saleh yang dicintai oleh Allah. Maka seperti ini disyariatkan. Dalilnya mana? Itu surat Al-Baqarah ayat 153.
Allah Ta'ala berfirman, ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kita disuruh minta tolong ya kepada sabar dan sholat. Artinya kita disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Contoh misalnya ibu dikasih penyakit sama Allah yang berat. Maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama kita sabar, dan kita sholat, minta kepada Allah. Makanya dalam riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW itu ya, kalau ditimpa perkara yang susah, yang sulit, beliau segera sholat biasanya, Bu. Dan itu diamalkan oleh para ulama, Ibu. Syekhul Islam Taimiyah ya, kalau membaca buku dan beliau kok susah banget memahaminya, beliau segera sholat, Ibu, minta kepada Allah kemudahan. Ibu misalnya ditimpa perkara yang susah, sulit, bikin ibu pusing, segera sholat, minta kepada Allah kemudahan. Nah ini ibu sekalian, jadi ini 5 macam isti'anah. Dan isti'anah dalilnya sudah kita sebutkan tadi, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa Allah sebutkan pertama ibadah dulu, Bu? Baru setelah itu minta tolong, padahal kan minta tolong termasuk ibadah. Karena Ibu, ibadah itu berat. Ibadah itu membutuhkan bantuan dari Allah. Kita nggak bisa sholat loh, kalau Allah tidak menolong kita. Banyak orang yang KTP-nya Muslim, tapi kalau buat sholat, waduh berat banget Bu. Ya, banyak. Kenapa? Karena Allah tidak bantu dia. Na'udzubillah. Banyak muslimah yang nggak menutup aurat Bu. Nggak pakai jilbab, nggak mau. Kenapa? Karena Allah tidak bantu dia. Akibat maksiat dia, itu dia berpaling dari Allah. Karena itulah ibu-ibu, ya, ibadah itu sangat membutuhkan bantuan dari Allah. Kita sholat, kita butuh bantuan kepada Allah supaya kita bisa tumaknina, bisa khusyuk. Ada orang sholat tapi nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena Allah tidak membantunya, Bu. Makanya kita selalu minta tolong kepada Allah ya. Jangan lupa, Bu. Selalu minta tolong kepada Allah supaya Allah bantu kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa ya, yang hendaknya kita ucapkan sebelum salam. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Mensyukuri nikmat-nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah Bu, lihat Rasulullah SAW mengajarkan doa ini Bu nih. Supaya apa? Supaya Allah membantu kita untuk selalu berzikir sama Allah. Karena lisan ini seringkali Bu ya, untuk berzikir itu berat terkadang. Tapi kita minta tolong supaya kita bisa berzikir, bisa bersyukur, bisa memperbaiki ibadah. Kata beliau, wa fil haditsi idza sta'anta fasta'in billah. Dan disebutkan dalam hadis, kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.